Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Erni MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Nelly Astuti sebagai dosen pembimbing 1. Dan yang terhormat, Ibu Siska Megadiana, SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Farisa Nur Aini, NPM 19130530024, izin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Hubungan Gaya Belajar dan Keaktifan Belajar dengan Hasil Belajar Tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri tahun ajaran 2022-2023. Yang pertama, abstrak. Masalah penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode ex-post facto korelasi. Populasi berjumlah 78 orang peserta didik dan seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner dan studi dokumentasi. Instrumen pengumpulan data berupa angka dengan skala Likert yang sebelumnya diuji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar tematik ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,593 berada pada taraf cukup kuat. Kata kunci, gaya belajar, hasil belajar tematik, dan keaktifan belajar. Bab 1, identifikasi masalah. 1. Rendahnya hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. 2. Pendidik kurang memahami masing-masing gaya belajar dari peserta didik. 3. Peserta didik belum mengenali gaya belajar yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan belajarnya. 4. Peserta didik cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran, terutama saat peserta didik diminta untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dari pendidik. 5. Rendahnya keaktifan belajar peserta didik dalam kegiatan diskusi kelompok. Batasan masalah. X1 gaya belajar, X2 keaktifan belajar, dan Y hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Tujuan penelitian, 1. Mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat tahun ajaran 2022-2023. 2. Mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat tahun ajaran 2022-2023. 3. Mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, tahun ajaran 2022-2023. 4. Mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat tahun ajaran 2022-2023. Bab 2, penelitian relevan. Atau penelitian oleh Devita Imuratul Mufidah Rohmi tahun 2017, penelitian dengan judul Hubungan Gaya Belajar dan Keaktifan Siswa dengan Hasil Belajar IPS Kelas 5, SD Negeri Gugus Gajah Mada, Kecamatan Gidiwoyo, Kabupaten Wonogiri. 2. Penelitian Zahratul Adami, M. Hussein, Afan, dan Hajidin tahun 2017, penelitian dengan judul Hubungan Antara Gaya Belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 29 Banda Aceh. 3. Penelitian Imade Tegah, Niluh Aryasti Pratiwi, dan Alexander Hamonangan Simamora pada tahun 2019, penelitian dengan judul Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Keaktifan Belajar dengan hasil belajar IPA kelas 5 SD Negeri Gugus 12 Kecamatan Buleleng. 4. Yuristiawati dan Arini Estiastuti tahun 2017, penelitian dengan judul Hubungan Kemandirian dan Keaktifan Belajar dengan hasil belajar PKN kelas 5 SD Negeri Gugus Budi Utomo, Kota Semarang. 5. Wahyu Aprilia tahun 2019, penelitian dengan judul Hubungan Gaya Belajar dan Keaktifan Siswa dengan hasil belajar IPS siswa kelas 5 SDN di Kecamatan Budiraksa, Kabupaten Pati. Berikut paradigma penelitian. Hipotesis penelitian. 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, tahun ajaran 2022-2023. 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo,
Kecamatan Metro Barat tahun ajaran 2022-2023. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat tahun ajaran 2022-2023. 4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat tahun ajaran 2022-2023. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto korelasi. Setting penelitian, 1. Tempat penelitian yaitu SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. Waktu penelitian pada semester genap tahun ajaran 2022-2023. Subjek penelitian seluruh peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat yang berjumlah 78 orang peserta didik. Prosedur penelitian, 1. Melakukan penelitian pendahuluan, 2. Memilih subjek penelitian, 3. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpul data berupa angket, 4. Menguji coba instrumen pada subjek uji coba instrumen, 5. Menganalisis data hasil uji coba instrumen yang valid dan reliable, 6. Melaksanakan penelitian dengan membagikan instrumen angket gaya belajar dan keaktifan belajar pada peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat. 7. Menghitung data yang diperoleh. 8. Menginterpretasi hasil perhitungan data yang telah dilakukan. Populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat yang berjumlah 78 orang peserta didik dengan data sebagai berikut. Sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling dengan sampling jenuh, yaitu pengambilan aggregate sampel diambil dari semua populasi. Pada penelitian ini, sampel yang diambil adalah seluruh peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat dengan jumlah sampel sebanyak 78 orang peserta didik. Variabel penelitian. Variabel bebas yaitu terdiri dari gaya belajar sebagai X1 dan keaktifan belajar sebagai X2. Variabel terikat yaitu hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat sebagai variabel Y. Teknik pengumpulan data yaitu terdiri dari kuesioner atau angket dan studi dokumentasi. Uji coba instrumen. Uji coba instrumen dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas, bertujuan untuk mengetahui bahwa instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliable. Uji coba instrumen angket dilakukan pada tanggal 5 April 2023 di SD Negeri 5 Metro Barat. Sampel untuk uji coba yang dilakukan di kelas 3 SD Negeri 5 Metro Barat berjumlah 24 peserta didik. Hasil uji prasyarat instrumen. Uji validitas instrumen. 1. Hasil uji validitas instrumen X1 gaya belajar. Dari 40 item pernyataan yang diajukan, terdapat 22 item pernyataan yang valid, yaitu nomor 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 32, 33, 36, 39, dan 40. 2. Hasil uji validitas instrumen X2 keaktifan belajar. Dari 40 item pernyataan yang diajukan, terdapat 24 item pernyataan yang valid, yaitu nomor 1, 2, 4, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 36, dan 40. Uji reliabilitas instrumen. 1. Hasil uji reliabilitas instrumen X1 gaya belajar. Diketahui bahwa korelasi alpha Cronbach R11 sebesar 0,866 lebih besar dari R tabel, yaitu 0,413, maka instrumen dinyatakan reliable. 2. Uji reliabilitas instrumen X2 keaktifan belajar. Diketahui bahwa korelasi alpha Cronbach R11 sebesar 0,846 lebih besar dari R tabel, 0,413, maka instrumen dinyatakan reliable. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Pelaksanaan penelitian. Terdiri dari 1. Persiapan penelitian. 2. Pelaksanaan penelitian. 3. Pengambilan data penelitian. B. Data variabel penelitian. Berikut ini adalah tabel data variabel X1, X2, dan Y. 1. Data hasil belajar tematik peserta didik variabel Y. Dapat dilihat pada tabel berikut. Diagram batang pada tabel gambar 2 menyajikan 7 kelas interval beserta frekuensinya.
Frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 48 sampai 52 dan kelas interval 78 sampai 82, yakni sebanyak 4 orang peserta didik. Sedangkan frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 63 sampai 67, yakni sebanyak 22 orang peserta didik. 2. Data gaya belajar peserta didik X1 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut. Diagram batang pada gambar 3 menyajikan 7 kelas interval beserta frekuensinya. Frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 55 sampai 58, yakni sebanyak 6 orang peserta didik, sedangkan frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 67 sampai 70, yakni sebanyak 18 orang peserta didik. 3. Data keaktifan belajar peserta didik sebagai X2 bisa dilihat pada tabel dan gambar berikut. Diagram batang pada gambar 4 menunjukkan 7 kelas interval beserta frekuensinya. Frekuensi terendah terdapat pada kelas interval 85 sampai 89, yakni sebanyak 6 orang peserta didik. Sedangkan frekuensi tertinggi terdapat pada kelas interval 70 sampai 74, yakni sebanyak 20 orang peserta didik. Hasil analisis uji normalitas variabel X1. Cihitung sama dengan 5,357 kurang dari sama dengan Citabel, yaitu 12,592. Berarti data variabel X1 berdistribusi normal. Variabel X2. Cihitung 4,573 kurang dari sama dengan Citabel, yaitu 12,592, berarti data variabel X2 berdistribusi normal. Variabel Y, Cihitung sama dengan 3,740 kurang dari sama dengan Citabel sebesar 12,592, berarti data variabel Y berdistribusi normal. Hasil analisis uji linearitas variabel X1 dan Y. Hasil uji linearitas variabel X1 dengan Y didapati F hitung sama dengan 0,37 kurang dari sama dengan F tabel sebesar 1,72. Hal ini berarti data berpola linear. Variabel X2 dan Y. Hasil uji linearitas variabel X1 dengan Y didapati F hitung sama dengan 0,45 kurang dari sama dengan F tabel sama dengan 1,69. Hal ini berarti data berpola linear. Hasil uji hipotesis. 1. Hasil koefisien korelasi antara variabel X1 dan variabel Y sebesar 0,440 yang menandakan positif dengan kriteria cukup kuat. Kontribusi variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 19,36%. Hal ini menandakan hipotesis pertama diterima. 2. Hasil koefisien korelasi antara variabel X2 dan variabel Y sebesar 0,474 yang menandakan positif dengan kriteria cukup kuat. Kontribusi variabel X2 terhadap variabel Y diperoleh hasil sebesar 22,46%. Hal ini menandakan hipotesis kedua diterima. 3. Hasil koefisien korelasi antara variabel X1 dan variabel X2 sebesar 0,477 yang menandakan positif dengan kriteria cukup kuat. Kontribusi variabel X1 terhadap variabel X2 sebesar 22,75%. Hal ini menandakan hipotesis ketiga diterima. 4. Hasil koefisien korelasi antara variabel X1, X2, dan variabel Y sebesar 0,593 yang menandakan positif dengan kriteria cukup kuat. Kontribusi variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y diperoleh hasil sebesar 35,16%. Hal ini menandakan hipotesis keempat diterima. Pembahasan hubungan gaya belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik. Berdasarkan hasil analisis variabel gaya belajar terhadap hasil belajar tematik peserta didik, diketahui bahwa indikator gaya belajar yang dominan adalah gaya belajar visual. Peserta didik di kelas 3 SD Negeri Guru Dr. Wahidin Sudirosodo, Kecamatan Metro Barat, lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat secara visual, misalnya melalui gambar, bagan, peta konsep, tulisan yang berwarna, dan sebagainya, daripada apa yang mereka dengar. Serta peserta didik juga lebih suka membaca materi pelajaran sendiri. Hal ini membuat peserta didik lebih mudah memahami isi materi tersebut karena lebih menarik. Indikator gaya belajar dengan pengaruh terendah adalah gaya belajar kinestetik. Hal ini dikarenakan peserta didik kurang menyukai kegiatan belajar yang melibatkan terlalu banyak aktivitas fisik, yang juga disebabkan oleh kegiatan pembelajaran melalui praktik dan belajar langsung di lingkungan luar kelas belum banyak dilakukan oleh pendidik selama pembelajaran. Gaya belajar memiliki hubungan dengan capaian hasil belajar tematik peserta didik. Semakin baik peserta didik
mengenali gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhannya, dan didukung dengan kemampuan pendidik dalam memilih metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, maka semakin baik pula hasil belajar tematik yang diperoleh peserta didik. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahratul Adami, M. Husain, Afan, dan Hajirin tahun 2017 dengan judul Hubungan Antara Gaya Belajar dengan Hasil Belajar peserta didik kelas 5 SD Negeri 29 Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin akrab seseorang dengan gaya belajarnya, maka semakin baik pula hasil belajarnya. Pembahasan terkait hubungan keaktifan belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik. Hasil penelitian ini didapati bahwa indikator keaktifan belajar yang dominan yaitu indikator turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya. Hal ini dikarenakan peserta didik di kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, lebih aktif dalam aspek mendengarkan dan memerhatikan penjelasan pendidik saat pembelajaran. Peserta didik juga sering mencatat serta mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik dan peserta didik mampu untuk fokus selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, indikator keaktifan belajar dengan pengaruh terendah adalah indikator terlibat dalam pemecahan masalah. Ini terjadi karena rendahnya keterlibatan peserta didik dalam memecahkan masalah saat kegiatan pembelajaran. Peserta didik merasa kesulitan untuk mencari solusi dan masih cenderung bingung untuk mencari cara bagaimana menanggapi suatu permasalahan yang diberikan oleh pendidik, sehingga untuk memecahkan masalah tersebut masih sangat diperlukan bantuan pendidik. Keaktifan belajar merupakan hal yang penting dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang aktif melaksanakan kegiatan pembelajaran akan belajar dengan bersungguh-sungguh dengan terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran. Hal ini akan membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna dan dapat meningkatkan hasil belajar tematik. Pernyataan tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imade Tegal dan kawan-kawan tahun 2019 dengan judul penelitian Hubungan Antara Motivasi Belajar dan Keaktifan Belajar dengan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas 5 SD Negeri Gugus 12 Kecamatan Buleleng. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa keaktifan dalam proses pembelajaran juga menentukan proses pemerolehan hasil belajar yang bagus. Semakin siswa aktif dalam pembelajaran, semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh. 3. Hubungan gaya belajar dan keaktifan belajar peserta didik. Hasil penelitian ini didapati bahwa gaya belajar memiliki hubungan dengan keaktifan belajar peserta didik. Terdapat beberapa gaya belajar seperti gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Peserta didik yang memiliki gaya belajar visual belajar dengan melihat gambar, bagan, peta konsep, tulisan yang berwarna, dan sebagainya. Mereka cenderung lebih aktif dalam aktivitas belajar seperti membaca dan menggambar, serta menggunakan media visual seperti video. Hasil penelitian ini, peserta didik dengan gaya belajar visual memiliki keaktifan belajar yang lebih tinggi dibandingkan dengan gaya belajar auditori dan kinestetik. Peserta didik dengan gaya belajar auditori lebih menyukai cara belajar melalui pendengaran dan berbicara. Keaktifan belajar peserta didik lebih melibatkan pada aktivitas seperti diskusi kelompok, membacakan materi, atau mendengarkan penjelasan dari pendidik. Serta peserta didik dengan gaya kinestetik cenderung belajar melalui kegiatan fisik dan pengalaman langsung. Keaktifan peserta didik dengan gaya belajar kinestetik ini lebih menekankan pada kegiatan berupa eksperimen atau percobaan dan penggunaan objek nyata dalam pembelajaran. Teknik terkait keaktifan belajar, peserta didik yang mampu mengidentifikasi atau mengenali gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya, serta diberikan kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajarnya akan cenderung lebih aktif dan ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Aprilia tahun 2019 dengan judul penelitiannya, Hubungan Gaya Belajar dan Keaktifan Siswa dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas 5 SD Negeri di Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan siswa dengan hasil belajar IPS. 4. Hubungan gaya belajar dan keaktifan belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik. Hasil penelitian ini diketahui bahwa gaya belajar mengacu pada kecenderungan karakteristik dari peserta didik dalam menerima dan memproses informasi. Setiap peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dapat meningkatkan motivasi peserta didik sehingga muncul keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan keaktifan belajar, sehingga berpotensi meningkatkan hasil belajar tematik peserta didik. Keaktifan belajar berkaitan dengan sejauh mana peserta didik terlibat atau ikut serta dalam proses pembelajaran. Peserta didik yang aktif dalam pembelajaran cenderung lebih terlibat secara kognitif dan emosional,
serta memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memahami dan mengingat informasi. Keaktifan belajar dapat mencakup partisipasi aktif dalam diskusi, berinteraksi seperti tanya jawab dengan teman kelas maupun pendidik, dan melakukan kegiatan belajar serta menyelesaikan tugas belajarnya. Ketika pendidik memahami gaya belajar peserta didik dan digunakan sebagai pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran yang dapat merangsang keaktifan belajar, maka hasil belajar tematik peserta didik dapat meningkat. Hal ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devita Imuratul Mufidah Rohmi tahun 2017 dengan judul penelitiannya yaitu hubungan gaya belajar dan keaktifan siswa dengan hasil belajar IPS kelas 5 SD Negeri Gugus Gajah Mada, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan gaya belajar dan keaktifan belajar peserta didik mengakibatkan perubahan hasil belajar IPS, sehingga peserta didik yang memiliki gaya belajar yang sesuai dan keaktifan belajar yang tinggi, maka hasil belajar tersebut juga akan semakin tinggi. Keterbatasan penelitian. 1. Faktor-faktor yang mengaruhi hasil belajar tematik dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua variabel saja, yaitu gaya belajar dan keaktifan belajar, sebagai faktor internal. Sedangkan masih banyak faktor lain, baik itu internal maupun eksternal, yang memengaruhi hasil belajar. 2. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya terbatas pada jumlah peserta didik kelas 3 di SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat tahun ajaran 2022-2023, yaitu sebanyak 78 orang responden. Jumlah tersebut dapat ditingkatkan lagi untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih akurat. 3. Ketika pengambilan data, dilakukan banyak peserta didik yang kurang fokus mendengarkan penjelasan prosedur pengisian angket yang telah dijelaskan peneliti, serta terdapat beberapa peserta didik yang kesulitan dalam memahami pernyataan yang terdapat dalam angket. Terdapat juga beberapa peserta didik yang belum lancar membaca sehingga harus dibantu oleh peneliti untuk membacakan pernyataan-pernyataan pada angket. 4. Waktu yang dibutuhkan terbatas karena harus membagi waktu untuk ke sekolah lainnya. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. 1. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, tahun ajaran 2022-2023 dengan koefisien korelasi sebesar 0,440 berada pada kriteria cukup kuat. 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara keaktifan belajar dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, tahun ajaran 2022-2023 dengan koefisien korelasi sebesar 0,474 berada pada kriteria cukup kuat. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dengan keaktifan belajar peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, tahun ajaran 2022-2023 dengan koefisien korelasi sebesar 0,477 berada pada kriteria cukup kuat. 4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya belajar dan keaktifan belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar tematik peserta didik kelas 3 SD Negeri Gugus Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kecamatan Metro Barat, tahun ajaran 2022-2023 dengan koefisien korelasi sebesar 0,593 berada pada kriteria cukup kuat. B. Saran. 1. Peserta didik. Peserta didik sebaiknya dapat mengenali gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajarnya melalui bantuan dan bimbingan dari pendidik. Selain itu, peserta didik sebaiknya juga lebih terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti aktif berdiskusi, mengerjakan tugas, bertanya, dan menjawab pernyataan dari pendidik. 2. Pendidik sebaiknya lebih memperhatikan dan memahami gaya belajar masing-masing peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengenali gaya belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik itu sendiri. Pendidik hendaknya juga mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar dapat memacu keaktifan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. 3. Orang tua peserta didik. Orang tua peserta didik sebaiknya lebih membimbing dan memperhatikan kebutuhan belajar yang sesuai dengan karakteristik anaknya, sehingga dapat membantu peserta didik nyaman dalam belajar, sehingga peserta didik mampu belajar sesuai dengan cara yang disukainya. 4. Sekolah sebaiknya mampu membangun komunikasi yang lebih baik dengan para pendidik, sehingga secara rutin sekolah mampu mengadakan evaluasi kepada para pendidik untuk lebih memahami gaya belajar peserta didik dengan meningkatkan kemampuan pendidik dalam menciptakan keaktifan belajar peserta didik. 5. Peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai penelitian dengan variabel serupa, serta bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih mengembangkan lagi variabel maupun instrumen penelitiannya sehingga hasil dari penelitian lanjutan tersebut dapat lebih maksimal. Baiklah, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.